Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Farhan Iqbal Wirayuda, moderator dari kelompok 6, yaitu review artikel yang beranggotakan saya sendiri Farhan Iqbal dengan NPM 132, Firaneta Rifanti dengan NPM 021, Firdan Nur Asfia dengan NPM 105, Natasya Dian Salsabila dengan NPM 099, dan Zelia Dini Meisya dengan NPM 096. Judul yang kami review yaitu Pendidikan Karakter dan Mutu Pendidikan Indonesia, dan penulisnya adalah Arina Manasik. Penulis dalam artikel ini yaitu yang pertama Arina Manasikana dan Chandra Widi Anggraini. Adapun dalam abstrak ini, yaitu artikel ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang bagaimana perilaku guru dan pendidikan karakter mampu meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Indonesia memerlukan sumber daya manusia dalam jumlah dan mutu yang memadai sebagai pendukung utama dalam pembangunan. Untuk memenuhi sumber daya manusia tersebut, pendidikan memiliki peran yang sangat penting. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan di sekolah yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter dan akhlak mulia peserta didik secara utuh. Baik, selanjutnya yaitu pendahuluan. Pendahuluan dari artikel ini yaitu istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin yaitu karakter, yang antara lain berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Sedangkan secara istilah yaitu karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang. Karakter dimaknai sebagai cara berpikir dan berperilaku yang khas tiap individu, baik dalam lingkup keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang dapat membuat keputusan dari siap mempertanggungjawabkan setiap akibat dari keputusannya. Karakter dapat dianggap sebagai nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan kebangsaan yang terwujud dalam pikiran, sikap, perasaan, perkataan, dan perbuatan berdasarkan norma-norma agama, hukum, tata krama, budaya, adat istiadat, dan estetika. Karakter tersusun dari 3 bagian yang saling berhubungan, yakni moral knowing atau pengetahuan moral, moral feeling atau perasaan moral, dan moral behavior atau perilaku moral. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu, proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pendidikan karakter dan akhlak mulia pembelajar secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Metode penulisan. Dalam penelitian artikel ini menggunakan studi literatur. Studi literatur adalah jenis penelitian yang menjawab permasalahan yang ada dengan meninjau literatur-literatur yang sesuai sehingga dapat diberikan solusi atas permasalahan tersebut. Literatur yang digunakan berupa buku, jurnal nasional maupun internasional, serta tinjauan media-media yang relevan. Hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan studi literatur yaitu menunjukkan bahwa pendidikan karakter terbukti mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang dibuktikan dengan meningkatkannya kualitas sumber daya manusia. Sebab berbagai masalah di suatu negara akan mampu diatasi jika sumber daya manusianya memiliki kualitas yang sangat baik. Tanpa perhatian terhadap perbaikan kualitas sumber daya manusia, maka akan membuat seluruh aspek kehidupan berjalan dengan tidak baik. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Yang pertama ada konsep dasar pendidikan karakter. Istilah karakter secara harfiah berasal dari bahasa Latin, yaitu karakter yang antara lain berarti watak, tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, kepribadian atau akhlak. Sedangkan secara istilah, karakter diartikan sebagai sifat manusia pada umumnya, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupan sendiri. Karakter adalah sifat kejiwaan, akhlak, atau budi pekerti yang menjadi ciri khas seseorang atau sekelompok orang.
Pendidikan karakter juga bertujuan untuk meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pendidikan karakter dan akhlak mulia pembelajar secara utuh, terpadu, dan seimbang sesuai dengan standar kompetensi lulusan pada setiap satuan pendidikan. Yang B. Prinsip pendidikan karakter. Sasaran proses pendidikan tidak sekadar pengembangan intelektualitas peserta didik dengan memasukkan pengetahuan sebanyak mungkin. Lebih dari itu, pendidikan merupakan proses pemberian pengertian, pemahaman, dan penghayatan sampai pada pengalaman yang diketahuinya. Dengan demikian, tujuan tertinggi dari pendidikan adalah pengembangan kepribadian peserta didik secara menyeluruh dengan mengubah perilaku dan sikap peserta didik dari yang bersifat negatif ke positif, dari yang deduktif ke konstruktif, dari yang berakhlak buruk ke akhlak mulia, termasuk mempertahankan karakter baik yang disandangkan oleh Zaini 2013. Selanjutnya, strategi pendidikan karakter. Strategi pendidikan karakter yang mengimplementasikan pendidikan karakter dapat ditempuh dengan berbagai pendekatan sesuai dengan Amri Jauhari dan Elisa tahun 2011 memberikan penjelasan tentang pendekatan implementasi pendidikan karakter, yaitu yang pertama pendekatan penanaman nilai, yang kedua pendekatan pengembangan kognitif, yang ketiga pendekatan klarifikasi nilai, dan yang terakhir pendekatan pembelajaran berbuat. Selanjutnya, model pendidikan karakter menurut dengan Amri Jauhari dan Elisa tahun 2011 menyatakan bahwa tujuan model pendidikan berbasis karakter adalah membentuk manusia yang utuh yang berkarakter, yaitu mengembangkan sifat aspek fisik, emosional, kreatif, spiritual, dan intelektual peserta didik secara optimal. Selanjutnya ada strategi kelas. Dalam praktik kelas, pendekatan komprehensif untuk membangun karakter yang dapat dilakukan guru untuk siswa adalah yang pertama, salah satunya berperan sebagai pengasuh, model, dan mentor. Contohnya, perlakuan siswa dengan cinta dan hormat, memberikan contoh yang baik, mendukung perilaku prososial, dan mengoreksi dengan tindakan melalui bimbingan satu-satu dan diskusi seluruh kelas. Selanjutnya ada pendidikan karakter di berbagai negara. Sumber yang ada menunjukkan bahwa pendidikan karakter di berbagai negara dimulai sejak pendidikan dasar seperti di Amerika Serikat, Jepang, Cina, dan Korea. Pemerintah Amerika sangat mendukung program pendidikan karakter yang diterapkan sejak pendidikan dasar. Hal ini terlibat pada kebijakan pendidikan tiap-tiap negara bagian yang memberikan porsi cukup besar dalam perancangan dan pelaksanaan pendidikan karakter. Di negara Cina, dalam program reformasi pendidikan yang diinginkan oleh Deng Xiaoping pada tahun 1985, secara eksplisit diungkapkan tentang pentingnya pendidikan karakter. Karena itu, program pendidikan karakter telah menjadi kegiatan yang menonjol di Cina yang dijalankan sejak jenjang prasekolah sampai universitas. Baik, kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Pada artikel ini terdapat kesimpulan, pendidikan merupakan suatu proses sadar yang dilakukan kepada peserta didik guna menumbuhkan dan mengembangkan jasmani maupun rohani secara optimal untuk mencapai tingkat kedewasaan. Belajar pada hakikatnya adalah suatu interaksi antara individu dan lingkungan. Lingkungan menyediakan rangsangan stimulus terhadap individu dan sebaliknya, individu memberikan respon terhadap lingkungan. Dalam proses interaksi itu dapat terjadi perubahan pada diri individu berupa perubahan tingkah laku. Setiap orang diduga akan memiliki karakter hasil belajar yang berbeda-beda, disebabkan karena mereka mengalami proses belajar di lingkungan yang berbeda, sehingga dapat dikaitkan bahwa dominasi lingkungan memiliki pengaruh kuat pada pendidikan karakter.
Pengembangan keterampilan sosialisasi dan integrasi pendidikan karakter adalah bagian penting dari keberhasilan akademis seorang anak. Upaya pendidikan karakter menjadi efektif ketika diimplementasikan secara ketat dan dengan landasan ilmiah. Sekolah harus fokus pada pengajar karakter dalam kurikulum reguler, seperti yang telah ditetapkan di berbagai negara tersebut di atas. Pendidikan karakter terbukti mampu meningkatkan kualitas pendidikan yang dibuktikan dengan meningkatnya kualitas sumber daya manusia. Sebab berbagai masalah di suatu negara akan mampu diatasi jika sumber daya manusia memiliki kualitas yang baik. Kemudian pada artikel ini terdapat kekurangan pada daftar pustaka, yaitu pada daftar pustaka penulisan nama itu tidak urut.